Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dari pertemuan kita pertama sampai saat ini saya sebagai pengacara ini saya sejak 20 hari setelah pasca bencana saya juga ikut mengeluti tentang persoalan perencanaan. Kita hari ini saya pikir kita lebih mengerucut saja. Maksudnya sini Sekjen Pasikaleng apa Marwol apa Balarua sana bagus mau saya presentasi lanjut Bu Ketua. Ya, saya kira sore ini kita lebih mengerucut saja bahwa seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Herafi tadi, bahwa ada dua hal yang paling pokok, yaitu pertama yang kita ingin dapatkan daripada hal apa yang kita lakukan ini, jadi untuk korban bencana itu pertama adalah evaluasi publik. Evaluasi publik itu memang sangat penting. Saya pikir ini memang itu sudah dilakukan oleh Sultan bergerak dari datanya bahwa ada perbandingan. Cuma mungkin Pak Gairapi juga mungkin bisa membuat suatu data lebih akurat lagi, apa yang diinginkan global, apa yang diinginkan dunia yang sebagai penyumbang untuk kita combine dengan itu. Saya pikir ente yang bisa jadi ketuanya untuk itu. Kita harus membagi prodi-prodinya, baik itu misalnya siapa yang akan mendalami jaduk, siapa akan mendalami penghapusan hutang, siapa yang akan mendalami stimulan, siapa yang akan mendalami muntah. Kalau itu diborong oleh satu orang, itu tidak akan ada efektifnya. Saya bisa contohkan satu kasus yang sekarang ini kalau kita lambat akan berbahaya oleh masyarakat. Pertama mengenai ini kita ada Balarua, proyek yang berada di lokasi ekuifaksi Balarua. Ini akan ada proyek pemerintah. Sekarang kita akan mempertanyakan bagaimana hak keperdataan orang yang ada di situ. Nah ini kalau tidak cepat kita uruskan ini, masyarakat kan nggak tahu, kasihan mereka nggak memahami itu. Maksud saya, kami di KAI Kota ini membuka tempat, kalau memang teman-teman mau membuka tempat untuk bisa dijadikan tempat pelaporan para warga atau tempat sebagai markas kita. Bagaimana hal ini bisa kita cepat bergerak, karena sudah sekian lama kalau kita hanya satu dua lawyer saja yang bergerak itu saya yakin nggak bisa, karena saya sudah mencoba itu. Jadi sore ini saya merasa yakin sekali kalau kita semua ini sudah saling menyatu, saling bergabung dengan semangat yang sore ini saya rasakan semangatnya, saya rasa kita akan bisa lakukan itu. Pertama mengenai, saya bisa contohkan juga mengenai penghapusan hutang. Itu nyata-nyata itu ke Bambang apa ya, ketua DPR. Iya. Itu dia menyatakan bahwa penghapusan bisa terjadi, tinggal terhitung negara. Itu bahasa. Itu kita akan kejar bahasa itu. Itu yang saya katakan kemarin, bahwa yang kita akan lakukan non litigasi dan litigasi. Non litigasi adalah bagaimana kita jangan bawa misalnya penghapusan hutang ini karena litigasi dulu. Kalau memang kita bisa sukses membawa daripada non litigasi, ya bersyukurlah. Karena efeknya apa? Orang banyak tidak mendapat rumah. Dan banyak yang tidak terdapat untap. Tetapi mereka tidak bisa membeli rumah berdasarkan kegagalan BI checking. Nah kalau itu dihapus, mereka akan murni kembali. Yang dilakukan oleh bank adalah hapus tagih, bukan hapus buku. Jadi BI checking itu masih nampak bahwa mereka masih sebagai blacklist gitu, blacklist bank. Jadi mereka nggak bisa ngambil rumah kalau mereka tidak dapat kategori rumah tetap. Seperti itu. Jadi saya pikir sore ini bagaimana mungkin kawan-kawan kita bagi tugas. Sudahlah, tidak usah kita pakai bahasa ketua siapa, tapi koordinator, misalnya koordinator huntap, koordinator apa. Saya sore ini menawarkan KAI Kota bisa, kalau memang karena dia berada di Setiabudi, apakah mau dipakai markas untuk pelaporan masyarakat atau mau pakai markas untuk apa semua di sana, saya bersedia sore ini. Ya hal-hal kalau hanya masalah kertas, masalah apa itu tanggung jawab KAI Kota.